Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Santo Paulus pasti nama yang sudah tidak asing lagi bagi Anda. Begitu juga dengan kisah pertobatannya yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, bab 9 ayat 1 hingga 9, dan juga di Kisah Para Rasul, bab 26 ayat 12 hingga 18. Itu diceritakan Paulus saat dia membuat pembelaan di hadapan Raja Agripa. Sebelum mengenal dan menerima Kristus, Paulus dikenal dengan nama Saulus. Dia dilahirkan di kota Tarsus, dibesarkan di Yerusalem. Dia dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Masa mudanya hidup sebagai seorang Farisi yang melaksanakan hukum Taurat yang ketat dalam agama Yahudi. Pengalaman Paulus saat perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanan ke kota Damsyik ternyata sangat mendasar, sangat menyentuh seluruh keberadaan Paulus. Suatu perjumpaan yang mengubah segala-galanya, di mana cara Paulus berpikir dan menilai seluruh kehidupannya berubah, sehingga terjadi perubahan yang radikal. Sebelumnya Paulus membanggakan diri sebagai orang Yahudi sejati dan pelaksana hukum Taurat. Dia dengan semangat yang berkobar-kobar melakukan tanggung jawab agamanya tanpa toleransi. Dapat dibayangkan saudara-saudari bagaimana ganasnya Paulus, seperti dikatakannya dalam surat pertama Timotius bab 1 ayat 13. Aku seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Juga dinyatakannya dalam Kisah bab 26 ayat 9 hingga 11. Aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus seorang yang berbakat dan punya potensi dalam usaha menemukan segala macam cara dalam mencapai sasaran untuk menganiaya orang-orang Kristen pada masa itu. Paulus telah mendapatkan surat kuasa dari imam-imam kepala sebagai bukti pengesahannya kepada pemimpin rumah-rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik, supaya jika di situ dijumpainya pengikut-pengikut Kristus, dia boleh menangkap mereka. Itulah matlamat Paulus ketika pergi ke Damsyik. Namun di tengah perjalanan dalam cuaca yang panas terik, tiba-tiba Paulus melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Cahaya itu datang dari langit dan menyinari sekelilingnya dan semua orang-orang yang bersamanya pada masa itu. Mereka semua jatuh ke tanah, lalu Paulus mendengar suara berkata dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Paulus bertanya, "Siapakah Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan masuklah ke bandar. Di situ engkau akan diberitahu apa yang harus engkau lakukan." Nah, saat Paulus berdiri lalu membuka matanya, ternyata dia tidak dapat melihat karena buta. Dalam kisah seterusnya, kita lihat disinilah titik awal Tuhan menangkap dan membawa Paulus ke suatu penerangan pada sudut pandangan baru tentang Kristus. Di sini dunia Paulus digoncang habis-habis, mungkin seperti gunung yang meletup, meledak, menumpahkan semua yang ada di dasar-dasarnya keluar dari dalam. Inilah yang terjadi pada Paulus, yaitu suatu pernyataan bahwa adanya Yesus yang begitu kuat, sehingga menyebabkan Paulus mengubah penilaian dan sikapnya terhadap apa yang dilakukannya sebelumnya,
suatu pernyataan yang telah merombak seluruh sikap batin Paulus. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman pertobatan Paulus ini sesuatu yang sangat istimewa. Bagi Paulus, itu semua baginya merupakan pemberian belaka. Semuanya inisiatif dari Allah melulu bagi Paulus. Yang menjadi pelaku pertobatan bukan Paulus, melainkan Allah. Dari pihak Paulus tidak ada usaha, tidak ada persiapan doa seperti novena, meditasi, dan latihan rohani yang lainnya. Semuanya diberikan begitu saja kepada Paulus karena berkat, rahmat, dan belas kasih Allah semata-mata. Allah menyatakan belas kasih-Nya dengan mengampuni, memberikan kepercayaan, dan memanggil kepada pengabdian-Nya. Ini dinyatakannya dalam suratnya yang pertama di Korintus, bab 15 ayat 8 hingga 9. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus ini sekaligus suatu perutusan bagi Paulus. Seperti yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 13 hingga 16. Pergilah, karena aku sudah memilih dia untuk mengabdikan diri kepadaku, supaya dia memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan umat Israel. Semua penderitaan yang harus dialaminya karena aku, akan aku tunjukkan kepadanya. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Ananias ketika Ananias ragu-ragu dan takut melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada Ananias perbuat kepada Paulus dalam penglihatannya. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus ini sekaligus suatu perutusan bagi Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 13 hingga 16 dikatakan, pergilah, karena aku sudah memilih dia untuk mengabdikan diri kepadaku, supaya dia memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi dan umat Israel. Semua penderitaan yang harus dialaminya karena aku, akan aku tunjukkan kepadanya. Inilah yang dikatakan Yesus kepada Ananias ketika Ananias ragu-ragu dan takut melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadanya untuk diperbuat kepada Paulus di dalam penglihatannya. Juga dalam kesaksian Paulus yang diceritakannya saat pembelaan diri di hadapan Raja Agripa, Kisah bab 26 ayat 16 hingga 18, aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, dan ayat seterusnya. Nah, di sini Allah mempunyai misi tersendiri dalam diri Paulus. Meskipun Paulus tidak mengerti sepenuhnya rencana Allah pada masa itu, namun Paulus yakin apa yang telah dimulai Allah dalam dirinya pasti akan disempurnakannya sampai pada akhir, bukan karena kekuatannya atau kemampuannya sendiri, melainkan kekuatan dari Allah semata. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari pengalaman hidup Paulus. Dalam seluruh perjalanan hidup Paulus seterusnya mengikuti Yesus, dia juga melewati masa-masa pencobaan yang berat. Motivasinya semakin dimurnikan. Rahmat yang diterimanya menjadi matang secara perlahan-lahan lewat segala pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Pengalaman-pengalaman itu bukan saja yang menyenangkan, tetapi pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Bagaimana dia mengalami ditolak, disingkirkan, penderitaan-penderitaan, keluar masuk penjara, dan dia juga berjuang melawan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pribadinya. Namun semuanya itu tidak menjadi
penghalang bagi Paulus untuk terus melakukan perutusan yang telah diterimanya kepada Yesus. Karena disitulah Paulus menjadi begitu bersemangat bahwa di dalam semuanya itu dia tidak berjalan sendiri, tetapi Yesus bersama-sama dengan dia, dengan segala rahmat-rahmat yang telah dia nyatakan kepadanya di dalam seluruh kehidupannya. Meskipun mengalami banyak perjuangan, tetapi dia tetap setia melaksanakan tugas perutusannya sampai titik terakhir hidupnya. Pagi nan sejuk berselimutkan kabut, embun menetes dari dedaunan, riuh burung-burung pergi jauh merdu, tiupan sang